Assalamualaikum, hai guys, balik lagi sama aku. Dan iya, aku bakal ceritain kisah horor Inces. Walaupun video sebelumnya itu sangat dikit di viewersnya, bahkan rame aja kagak ada yang komen kecuali 4 orangan lah ya. Dah ya, pokoknya nggak usah nunggu rame, gue udah males nungguinnya kelamaan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi karena udah berapa menit ya tadi gue buang sia-sia. Oke lah, daripada kelamaan dan kalian bosen, jadi mendingan ayo kita mulai cerita Inces. Jadi awalnya dia tuh bisa inget ceritanya karena ya bacanya sendiri sono. Enggak ya, maaf bercanda doang gitu tadi. Jadi ya pokoknya tiba-tiba dia ngechat gua padahal lagi main ke rumah, ya mohon maaf. Jadi dia tuh balik ke rumahnya dulu. Terus kok lama amat gitu, tiba-tiba dia chat dari IG. Bagus emang. Dia lama pulang ke rumahnya karena apa, scroll IG. Nih anak ditungguin dari tadi, tiba-tiba chat langsung bilang, bang, Brody, ayo ada cerita horor. Pas buka IG baru inget, bagus. Pantesan lama, gua kira ada urusan apa. Enggak, scroll IG, Bo. Ya, gue males bacain, jadi kalian bisa baca sendiri. Ini awal mula dia inget cerita horor kayak gimana. Pokoknya ya gitulah. Bacanya sendiri, gue bakal langsung ceritain cerita horornya. Jadi lebaran kemarin kan Inces tuh pergi jalan-jalan tuh atau mudik lah, tapi nginepnya tuh di hotel. Karena apa? Rumah tantenya tuh nggak cukup buat nampung adik-adiknya dan anak adik-adiknya juga. Jadi ibunya Inces tuh kan 3 bersaudara. Yang pertama tuh si tante atau anak sulung, dan tante ini tuh punya 2 anak. Terus baru ibunya Inces itu punya 5 anak ya. Dan omnya Inces itu atau si anak terakhir, si bungsu, itu punya 3 anak. Jadi nggak cukup rumah tantenya buat nginepin sama adik-adik dan anak adik-adiknya. Atau gampangnya tuh bisa dibilang ponakan lah ya. Kenapa aku bilang anak adik-adiknya sih, kocak. Nah, karena rumah tantenya itu nggak cukup buat nampung adik-adiknya dan ponakan-keponakannya itu, jadi siapa namanya, ibunya Inces itu sama omnya Inces berinisiatif untuk udahlah kita nginep di hotel aja. Dan ya pastinya emak sama bapaknya Inces atau orang tuanya Inces itu pasti sekamar, nggak mungkin enggak dong. Suami istri menurut Ngana. Terus ya kalau Inces sekamar sama Kak Tia dan Pinat. Terus kalau Nas itu sekamar sama Bang Faro gitu. Ya udahlah tuh, akhirnya mereka nginep di hotel. Dan omnya itu juga sama hotelnya, cuma beda lantai. Nah, terus kan kamar si Inces, Bang Faro sama orang tuanya tuh kayak tetanggaan gitu kan. Jadi misalnya si kayak Inces itu ada di kamar 209, terus Bang Faro ada di kamar 208, terus si ortunya itu ada di kamar 211 gitu. Terus kan Bang Faro sama Inces itu kamar sebelah-sebelahan. Tapi orang tua tuh di depannya siapa? Pas di depan kamarnya Inces gitu. Emang unik sih kata si Inces, ini letak kamarnya gitu kayak nggak berurutan, tau nggak sih? Nah, abis apa namanya tuh, reservasi kalau nggak salah namanya. Ya pokoknya habis check-in hotel langsung dong masuk kamar masing-masing. Dan kayak yang gue bilang di awal tadi, Inces ini sekamar sama saudara-saudara yang cewek alias Kak Tia dan si Pinat. Karena Bang Faro pasti sekamar sama Nes kan, sama-sama cowok gitu loh. Tapi kalau orang tuanya nggak usah ditanya, pasti sekamar lah, Pak Sutri coy. Dan lu tahu apa yang bikin males? Iya, pas Kak Tia, Inces sama Pinat baru menginjakan kaki dan baru salam, abis buka pintu, baru masuk nih, abis assalamualaikum. Nah tiba-tiba tuh TV nyala sendiri. Jujur itu mereka bertiga udah kayak males banget sih. Orang bener-bener baru buka pintu, salam, baru menginjakan kaki gitu loh. Tiba-tiba tuh TV udah nyala sendiri. Jujur ini ada dialognya sih. Jadi bentar ya, ini minta tolong dibacain dulu nih ya. 3 orang berarti ya ini. Bagus. Tiba-tiba nyala nggak tuh? Perkenalan doang kali. Tapi semoga aja nggak lagi deh. Males banget aku kalau ada aja gitu loh kejadiannya. Kok tanda masih ada sih, Kak? Bukannya ini masih Ramadan ya? Kan yang dikurung tuh cuma iblis. Kalau jin mah enggak, kocak. Kalau kayak beginian tuh nggak dikurung,
mereka tuh bebas. Oh gitu. Kukira semua itu setan. Ya kurang lagi kan tuh, kurang lebih gitulah dialognya ya. Ya tebak sendirilah tadi yang meranin tuh siapa aja. Pokoknya yang bagian Inces atau yang perkenalan doang kali, sama yang kan yang dikurung tuh cuma iblis. Itu tuh gua. Nah, tebak dah tuh yang dua lagi siapa. BTW mohon maaf banget ini suara kita pada bindeng ya, I know, tapi gimana ya kalau udah misalnya tuh satu circle, satu batu kena semua. Kayak Indosiar loh, satu untuk semua, ya gitulah sama kayak keluarga gitu. Karena kan dekat-dekatan mulu, virusnya nyebar akhirnya, dan akhirnya satu circle pun kena batuk. Tapi jujur ada satu orang sih yang belum kena, dan jangan sampai kena juga dong ya. Ini udah kena nih perkara gua ketularan sama siapa kagak tahu lah, pokoknya tiba-tiba gua batuk. Udah gitu ya akhirnya nyebar dah tuh ke teman-teman dah. Udah tuh pokoknya nggak ada kejadian lagi dari kamarnya Inces, tapi yang jelas hawanya kayak bikin merinding aja gitu loh. Nah, mari simak kejadian dari yang para lelaki ini. Jadi kan sama kayak yang gue bilang pertama tadi, Bang Faro sama Nes itu sekamar. Jadi ya seperti biasa mereka masuk pasti salam dulu, dan ya nggak ada apa-apa. TV-nya nggak nyala, jadi TV tetap mati gitu loh. Cuma pas mandi, tiba-tiba bahu mereka ditepok. Kan yang mandi duluan tuh kan Bang Faro ya. Nah, dia kena tepok duluan dong. Pas nengok, untung gak ada apa-apa. Langsung buru-buru keluar kamar mandi. Cuma handukan doang, karena udah merinding gitu loh. Tapi di sini Bang Faro tuh nggak bilang apa-apa ke Nes, biar dia tuh nggak takut gitu, maksudnya gitu. Nah, di sini kan ada dialognya. Sekali lagi gue mengklaim dulu, mohon maaf kalau misalnya suaranya tuh mirip. Gue udah bilangin kita lagi batuk, dan gue lupa tadi bilang ada yang pilek juga, maaf. Jadi yang pilek itu ada Van sama Selma. Terus yang batuk doang itu, maksudnya yang bukan batuk pilek cuma batuk doang, itu ada gue sama Inces. Dan ada satu sahabat kita lagi cuma emang gak ikut. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau suaranya tuh mirip-mirip karena bendang. Hah? Kan lu bawa baju bang, ngapa keluar-keluar tuh masih andukan? Gak apa-apa, udah mandi aja sana. Jangan lupa baca doa masuk kamar mandi ya. Nah, aduh maaf. Nah, ya udah si Nes itu masuk kamar mandi dan udah jelas template lah. Si Nes juga kena tepok, terus langsung gak pakai babi bu, ambil anduk keluar kamar mandi, basah kuyup basah dah tuh. Nah, di sini ada dialog lagi nih, bentar ya. Kenapa lu? Iya, ada yang nepok gue bang, gue kira lu, tapi pas gue nengok cuma tangan doang, gila. Tangan? Tadi pas awal gue gak ngeliat apa-apa kok. Lu ngapain gak bilang kalau tadi itu diganggu? Gue awal mau cerita, tapi gue gak mau lu takut. Jadi gue gak cerita, dan gue nyuruh lu tuh baca doa masuk kamar mandi, biar lu gak kena juga gitu. Lu baca doanya kan? Tadi gue lupa baca. Gue baca bang, gak mungkin lah gue masuk kamar mandi tanpa baca doa masuk kamar mandi. Udah, lap dulu tuh badan. Jangan langsung pakai baju pas lagi basah kuyup gitu, ntar sakit gue repot. Iya. Ya kurang lebih begitulah kata si Inces dialog ya. BTW mohon maaf kalau suaranya tuh mirip-mirip, kan gue udah bilang tadi bindeng kita semua perkara batuk batuk gitu loh. Ya pokoknya segitu aja lah cerita dari Inces. Nanti part 13, ini part berapa sih gue lupa ya Allah. Nah ya, jadi nanti di part 13 gue bakal ngundang salah satu bestie gue lagi, tapi dia bukan yang punya cerita, karena sebenarnya yang punya cerita sebetulnya namanya Harumi. Ini bukan nama asli btw. Harumi ini ada cerita horor, tapi dia nggak mau muncul. Maksudnya dia nggak mau bersuara gitu, nggak mau ikut record. Jadi mendingan udah si Kamilah atau
salah satu sahabat gue lagi, BT bukan nama asli. Ini udah gantiin aja, dan si Inces, Van sama Selma tuh bakal diam, mingkem tuh mulut. Karena kalau berlima entar podcast di sini, budak entar kuping kalian tuh gue rasa ya. Jangan, kita kalau udah nyampur, udah berisik itu gue rasa sih. Kasian kuping kalian. Jadi stay tune aja. Tapi gue bakal upload part 13 ini nanti setelah gue US sama gue uprak ya. Karena gimana ya, masa iya lagi ujian mau kenaikan loh, ini mau lulus nggak gitu. Jadi karena mau lulusan gue stop dulu uploadnya. Emang gue baru upload lagi sih, tapi maksudnya gue bakal uploadnya nanti gitu loh, part 13 nya kurang lebih 2 mingguan lah, mungkin pertengahan Mei gitu gue udah kelar US sama upraknya. Dan BTW buku bukan anak SD, mohon maaf ya kali gue anak SD, gila. Nah jadi pokoknya abis selesai uprak sama US gue bakal upload insya Allah, karena kan nanti rekam dulu, ngedit dulu, bla 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 bla, tumbal kan tuh thumbnailnya, maksudnya thumbnailnya sama OC-nya apa yang mau ditampilin gitu loh. Nah oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.